Di tengah kerasnya persaingan Serie A musim 2025-2026, satu nama diam-diam mencuri perhatian. Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan Indonesia, tampil seperti tembok kokoh di bawah mistar US Cremonese. Hingga pekan ke-23, namanya bertengger di posisi 3 besar daftar penyelamatan terbanyak di liga paling taktis di dunia. Bukan sekadar ramai karena nama, Emil benar-benar sibuk menyelamatkan timnya dari badai serangan. Sejak awal musim, ia konsisten berada di papan atas total saves, bahkan sempat memimpin pada beberapa pekan pertama. Jumlah penyelamatannya melampaui kiper-kiper elit, termasuk nama besar seperti Mike Maignan. Setiap pertandingan, Emil mencatatkan rata-rata 4,1 penyelamatan per 90 menit. Angka itu menempatkannya di posisi pertama dalam kategori frekuensi penyelamatan per laga menurut data FOTMOB per Januari 2026. Artinya, hampir di setiap laga, ada momen krusial di mana ia menjadi penentu hidup mati timnya. Tak hanya kuantitas, kualitasnya pun berbicara. Persentase penyelamatannya mencapai 81,03%, menjadikannya kiper dengan save rate tertinggi ketiga di Serie A musim ini. Itu bukan statistik biasa, itu bukti konsistensi di bawah tekanan. Di liga yang penuh striker tajam dan taktik rumit, Emil berdiri tenang, membaca arah bola, dan menepis harapan lawan. Setiap refleks cepatnya bukan hanya menyelamatkan gawang, tapi juga membangun reputasi. Ia bukan lagi sekedar pemain pelapis atau nama alternatif. Performa gemilang ini juga menguatkan posisinya di tim nasional Indonesia. Di tengah perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kini memiliki penjaga gawang yang teruji di panggung Eropa. Dan jika konsistensi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Emil akan menjadi simbol era baru sepak bola Indonesia. Dari Italia untuk Indonesia, Emil Audero sedang menulis kisahnya. Dan musim ini, setiap penyelamatan adalah bab penting yang tak boleh dilewatkan. Siapa sangka, nama Jay Itzes kini berdiri sejajar dengan para bek elit Liga Italia. Musim 2025-2026 menjadi panggung pembuktian bagi bek timnas Indonesia bersama US Sassuolo. Di tengah kerasnya persaingan Serie A yang terkenal taktis dan brutal, Jay tampil tanpa rasa gentar. Hingga awal Februari 2026, statistik mencatat sesuatu yang membuat publik Indonesia bangga. Ia sempat menempati posisi 8 besar pemain dengan jumlah intercept terbanyak di Liga Italia. Sebuah pencapaian yang tidak datang begitu saja, melainkan hasil konsistensi dan disiplin luar biasa. Sampai pekan ke-22, Jay telah membukukan 28 intercept. Angka itu menjadikannya pemain dengan intercept terbanyak kedua di skuad Sassuolo. Ia hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Tarik Muharemovic. Rata-ratanya pun impresif, yaitu 1,3 intercept setiap 90 menit pertandingan. Artinya, hampir di setiap laga, Jay selalu hadir memotong alihan serangan lawan. Namun, kontribusinya tidak berhenti di situ. Dalam duel melawan Udinese, ia bahkan mencatatkan 10 clearances dalam satu pertandingan. Bayangkan, 10 kali ia menyelamatkan pertahanan tim dari ancaman nyata. Secara konsisten, ia juga mencatat 5 hingga 8 sapuan per laga demi menjaga lini belakang tetap kokoh. Performa ini membuktikan bahwa Jay Itzes bukan sekedar pelengkap di Serie A. Ia adalah tembok pertahanan yang kini mulai diperhitungkan di salah satu liga terbaik dunia. John Hartman datang bukan untuk sekadar duduk manis di kursi pelatih timnas Indonesia. Ia datang membawa tantangan, bahkan ultimatum bagi siapapun yang merasa tersisih. Bagi pemain yang pernah dianggap gagal, inilah panggilan untuk bangkit. Hartman secara tegas menyasar mereka yang selama ini terpinggirkan atau kehilangan tempat di era sebelumnya. Menurutnya, rasa putus asa bukan alasan untuk menyerah, melainkan bahan bakar untuk membuktikan diri. Setelah kegagalan menuju Piala Dunia 2026 di bawah Patrick Kluivert, ia ingin membangun ulang mentalitas Garuda dari nol. Target besarnya jelas, Piala Dunia 2030. Namun sebelum mimpi itu, ia fokus membenahi kedisiplinan dan memperkuat fondasi pertahanan. Awal Februari 2026, Hartman langsung bergerak. Ia terbang ke Eropa, menyambangi para pemain diaspora dan membangun koneksi langsung, termasuk dengan Jay Itzes di Sassuolo. Langkah itu menunjukkan bahwa ia tak ingin hanya mengenal pemain dari laporan di atas kertas. Debutnya akan terjadi di FIFA Series 2026 pada bulan Maret. Indonesia dijadwalkan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Namun tantangan sudah muncul bahkan sebelum laga dimulai. Beberapa pilar seperti Tom Haye, Shane Patinama,
Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand dipastikan absen. Kondisi ini membuka ruang bagi wajah-wajah baru untuk merebut perhatian sang pelatih. Di bawah Hertman, satu pesan terasa jelas, tidak ada tempat bagi mereka yang menyerah sebelum berjuang. Sejarah tidak pernah benar-benar ramah bagi timnas futsal Indonesia saat berhadapan dengan Iran. Dalam 5 pertemuan terakhir di ajang resmi Piala Asia Futsal, Garuda selalu dipaksa menelan kekalahan. Dari skor 1-20 pada 2006 hingga 3-13 di 2010, jaraknya terasa seperti langit dan bumi. Bahkan di edisi 2022, Indonesia kembali tumbang 0-5 di fase grup. Iran memang bukan lawan biasa. Mereka adalah raksasa Asia dengan koleksi 13 gelar juara Piala Asia Futsal. Per Februari 2026, Iran duduk gagah di peringkat 5 dunia. Sementara Indonesia berada di posisi 24 dunia, masih berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, tahun 2026 menghadirkan cerita yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menembus babak final Piala Asia Futsal, dan takdir mempertemukan mereka lagi dengan Iran. Final itu digelar di Indonesia Arena, Surabaya. Puluhan ribu supporter akan memadati tribun, menciptakan lautan merah yang bergemuruh. Tekanan kini tak hanya milik Indonesia, tetapi juga Iran yang membawa status unggulan. Rekor memang mencatat dominasi tim Iran. Namun final bukan sekadar soal statistik, melainkan soal mental dan keberanian menantang sejarah. Di kandang sendiri, di depan publik sendiri, inilah kesempatan Garuda untuk menulis bab baru. Siapa yang menyangka, Kapten Timnas Indonesia kini dieluk-elukan di panggung Serie A. Jay Itzes resmi dinobatkan sebagai Player of the Month Sassuolo untuk Januari 2026. Penghargaan itu bukan hadiah hiburan, melainkan hasil voting langsung dari para penggemar Nero Verdi. Ia mengungguli nama-nama besar di skuad asuhan Fabio Grosso. Kepercayaan publik Italia kini jatuh pada sosok bek asal Indonesia. Salah satu momen paling ikonik terjadi pada 31 Januari 2026 saat menghadapi Pisa. Di detik krusial, Jay menyapu bola tepat di garis gawang. Satu gerakan refleks yang oleh media Italia disebut bernilai 1 gol. Aksi itu bukan sekedar penyelamatan, melainkan penegasan bahwa ia adalah tembok terakhir yang tak mudah ditembus. Konsistensinya pun tak terbantahkan. Hingga awal Februari 2026, Jay selalu menjadi starter dalam 22 laga Serie A. Total 1.980 menit bermain, membuktikan ia nyaris tak tergantikan di lini belakang. Bukan hanya kuat bertahan, ia juga cerdas mengalirkan bola. Akurasi umpannya mencapai 92% musim ini. Artinya, dari kakinya, serangan Sassuolo kerap dibangun dengan presisi tinggi. Jay Itzes tidak hanya menjaga pertahanan, ia mengendalikan ritme permainan. Dari Kapten Garuda hingga pemain terbaik di Italia, Januari 2026 menjadi saksi bahwa kerja keras memang tak pernah mengkhianati hasil.